Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang CORS, yaitu dari definisi, cara mengatasi, dan implementasinya dengan CRUD.js. Langsung saja kita masuk. Nah, pernahkah kamu melihat error seperti ini? Errornya itu ada access to fetch has been blocked by CORS policy. Nah, ini adalah error yang paling membingungkan bagi developer pemula. Nah, lalu di sini ada definisi CORS. Apa itu CORS? CORS itu adalah singkatan dari Cross Origin Resource Sharing. Ini adalah mekanisme keamanan browser yang membatasi bagaimana resource dari satu origin bisa diakses oleh origin lain. Nah, lalu apa itu origin? Jadi origin terdiri dari tiga komponen, yaitu protokol, domain, dan port. Nah, dari contoh ini, HTTP localhost 3000 itu berbeda dengan localhost 8080 karena portnya beda. Begitu juga dengan HTTP dan HTTPS, karena protokol berbeda berarti originnya juga berbeda. Nah, lalu kenapa CORS ini ada? Jadi CORS itu dibuat untuk melindungi user dari serangan malicious website yang mencoba mengakses data sensitif dari domain lain tanpa izin. Nah, selanjutnya ada kapan CORS error muncul. Nah, jadi biasanya CORS error muncul dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika front end dan back end kamu beda domain. Lalu yang kedua, ketika request dilakukan dari browser, karena CORS itu adalah fitur browser. Nah, yang ketiga juga, ketika kamu pakai ES6 modul via CDN ke domain lain. Nah, yang lebih penting, CORS error itu hanya muncul di browser. Kalau kamu tes pakai Postman atau server-side code, error itu tidak akan muncul. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengatasi CORS. Ada 3 solusi yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, kita bisa enable CORS-nya di backend. Jadi kamu bisa tambahkan header access control allow origin di response server. Nah, untuk contoh kode dari Node.js dan PHP-nya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, kita bisa memakai proxy server. Ini cocok untuk development, di mana kamu setup proxy di backend, kamu yang meneruskan request ke API eksternal. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan API yang sudah support CORS. Contohnya ada JSON placeholder, lalu GitHub API, dan OpenWeatherApp. Nah, jadi ketiga ini sudah enable CORS. Lalu kita akan bahas tentang bagaimana implementasinya dengan CRUD.js. Nah, jadi di sini sudah ada file index HTML-nya. Kalian bisa ikuti kodenya seperti ini. Nah, untuk di bagian JavaScript-nya, pertama kita import fungsi dari CRUD.js via CDN. Dan kita import itu ada onClick, setInner, show, dan hide. Nah, lalu untuk get request kita memakai fetch. Nah, ini dia. Memakai fetch native dengan API JSON placeholder yang support CORS dan hasilnya akan ditampilkan di result. Lalu ada post request, kita menggunakan fungsi post JSON dari CRUD.js karena ini lebih simpel daripada fetch manual. Nah, yang terakhir juga kita harus selalu wrap request dalam try and catch. Kalau ada CORS error, catch block akan handle dan tampilkan pesan yang user friendly. Nah, yang terakhir, kenapa pakai ES6 Plus modul? Karena fitur import atau ekspornya membuat kode lebih modular, lalu type modulnya juga memberikan scope yang terpisah secara otomatis. Oke, untuk penutup, mari kita rangkum poin-poin dari kesimpulan ini. Jadi yang pertama itu, CORS adalah mekanisme keamanan browser, bukan bug. Jadi kita harus memahami dulu, jangan keburu
frustasi. Lalu untuk yang kedua ini, solusi terbaik adalah enable CORS di back end, bukan workaround di front end-nya. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan CRUD.js dan ES6 plus modul, kamu juga bisa membuat request API yang clean dan maintainable. Lalu yang terakhir, selalu handle error dengan try and catch, lalu tampilkan loading state, dan jangan disable CORS di production. Oke, jadi mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Kalau kalian mau membaca artikel Medium ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih.